Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnain selaku mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah atau PUTM, yang diintegrasikan dengan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI. Yang mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait dengan mata kuliah Teori Komunikasi dengan tema Teori Komunikasi Simbolik. Baik, berbicara tentang komunikasi, tentu di sana ada dua proses, ada dua intisari yang sangat urgent yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang berkaitan dengan tema saya, yaitu teori komunikasi simbolik, yaitu adanya interaksi di sana, adanya interaksi di antara komunikator dengan komunikan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, sebelumnya saya akan merincikan apa sih makna rincinya, apa sih yang dimaksud dengan interaksi dan simbolik itu. Menurut Effendi, yang dia kemukakan pada tahun 1998 pada halaman 184 pada Kamus Komunikasi, dia berbicara tentang apa sih yang dimaksud dengan interaksi itu. Beliau menjelaskan bahwasanya interaksi merupakan proses saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara anggota-anggota masyarakat. Adanya proses saling mempengaruhi, adanya proses komunikasi di antara individu, di antara komunikator dengan anggota-anggota masyarakat dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Begitulah sekiranya yang beliau menjelaskan terkait dengan definisi dari interaksi. Lalu yang kedua itu terkait dengan makna simbol. Simbol yaitu simbolik, ya, dapat kita definisikan sebagai simbol-simbol yang bersifat melambangkan sesuatu sebagai bentuk dari cara berkomunikasi. Jadi dalam kita berkomunikasi tidak hanya menggunakan kata-kata, tidak hanya menggunakan lisan, akan tetapi dengan menggunakan isyarat tertentu, dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, maka jika tatkala kita memberikan simbol-simbol tersebut, lawan bicara kita atau komunikan kita memahami dan mengerti apa yang kita ucapkan, maka itu sudah cukup, maka itu sudah disebut dengan proses komunikasi simbolik. Baik, poin yang selanjutnya yaitu terkait dengan definisi interaksi simbolik, yaitu dapat kita artikan sebagai proses pembentukan makna di antara individu dengan individu, proses pembentukan makna di antara individu dengan kelompok dengan kelompok, dan proses pembentukan makna di antara kelompok dengan masyarakat. Nah, pada poin ini dapat kita mengambil kesimpulan bahwasanya proses interaksi simbolik merupakan proses komunikasi yang dimana di sana itu adanya tujuan pembentukan makna di antara komunikator dengan komunikan, di antara seseorang yang berusaha untuk mengomunikasikan apa yang ingin dia sampaikan kepada lawan bicaranya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu sehingga dapat dipahami oleh si komunikan tadi, sehingga di sana terjadilah proses komunikasi yang mana mereka saling mengerti apa yang dibicarakan. Adapun yang selanjutnya yaitu proses komunikasi simbolik. Proses terjadinya komunikasi simbolik melalui proses verbal maupun non-verbal, ya. Jadi ada dua proses dalam proses komunikasi simbolik ini, yaitu melalui komunikasi verbal maupun non-verbal yang bertujuan untuk memaknai simbol atau lambang yang disepakati dan dipahami oleh lawan komunikasi. Jadi ketika seseorang berkomunikasi kepada lawan bicaranya dengan menggunakan simbol-simbol, dengan menggunakan lambang-lambang, dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap lambang tersebut, sehingga lawan bicara kita dapat memahami apa yang kita bicarakan, dapat memahami apa maksud dari kita berkomunikasi dengan menggunakan simbol tersebut tanpa harus berbicara, seperti itu. Dalam hal ini semakin banyak proses interaksi terjadi, maka semakin banyak pula simbol-simbol yang didapatkan.
Baik, sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya ada dua proses komunikasi dalam proses komunikasi simbolik itu sendiri. Yang pertama yaitu proses komunikasi verbal dan yang kedua proses komunikasi nonverbal. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih lebih rincinya makna atau pengertian daripada komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung menggunakan ucapan atau kata-kata, yakni berbicara langsung atau face to face, ya. Berbicara langsung di antara komunikator dengan komunikan maupun melalui media perantara. Dalam artian misalkan seseorang berkomunikasi dengan menggunakan HP, seseorang berkomunikasi kepada orang lain dengan berpidato, rapat, diskusi dan lain sebagainya, maka itu merupakan salah satu contoh dari komunikasi verbal yang di sana seseorang berkomunikasi kepada lawan bicaranya itu dengan cara langsung, dengan cara tatap muka, face to face, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi verbal merupakan komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan, yang mana di sana komunikasinya terjadi secara langsung dan masuk juga di sini melalui media perantara, maka dia termasuk juga kepada komunikasi verbal asalkan di sana itu terjadi secara langsung dalam artian ketika dia berdiskusi, rapat dan sebagainya. Walaupun dia melalui perantara seperti media, seperti HP, maka dia termasuk ke dalam komunikasi verbal. Adapun komunikasi nonverbal adalah komunikasi kepada lawan bicara kita dengan tanpa menggunakan kata-kata atau ucapan. Yakni ketika kita berkomunikasi kepada lawan bicara kita, ketika kita berkomunikasi kepada komunikan tentang suatu pembicaraan yang di sana kita tidak menggunakan kata-kata, akan tetapi kita menggunakan isyarat tubuh, lebih kepada lambang-lambang. Seperti contohnya kita memanggil seseorang yang berada jauh di depan kita, misalkan kita memanggil dia dengan menggunakan isyarat tangan dan dia datang kepada kita sebagai feedback bahwasanya dia paham apa yang kita bicarakan, sehingga di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi kepada orang lain dengan tanpa menggunakan kata-kata, akan tetapi cukup dengan isyarat tubuh, cukup dengan simbol atau lambang-lambang, maka lawan bicara kita itu paham apa yang kita sampaikan. Maka itulah yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Adapun poin yang selanjutnya yaitu ada beberapa konsep penting terkait dengan teori interaksi simbolik ini. Yang pertama yaitu mind atau pikiran, adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang memiliki makna sosial yang sama. Yang mana di sana tiap individu dituntut untuk harus mengembangkan pikiran mereka dengan cara berinteraksi dengan individu-individu yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu self atau diri kita sendiri, adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Di sini juga mengandung pentingnya makna konsep diri individu ketika berinteraksi dengan lawan bicaranya. Kemudian yang ketiga itu masyarakat atau society, yakni jaringan hubungan sosial yang diciptakan, dibangun serta dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah-tengah masyarakat, yang mana di sana juga mengandung pentingnya hubungan antara individu dengan masyarakat, yaitu dengan cara berkomunikasi, dengan cara memberikan simbol-simbol sebagai lambang komunikasi kepada masyarakat untuk memperkuat hubungan di antara seorang individu dengan masyarakat. Adapun kesimpulannya yaitu manusia itu hidup dalam lingkungan yang dipenuhi oleh simbol-simbol, yang dipenuhi oleh lambang-lambang, simbol-simbol untuk berkomunikasi kepada orang lain. Tiap-tiap individu yang hidup akan memberikan tanggapan terhadap simbol-simbol yang ada. Tiap individu akan memberikan tanggapan, akan memberikan responnya terhadap simbol-simbol yang diberikan dari orang lain kepada dirinya dengan respon yang berbeda-beda. Pemahaman tentang simbol-simbol ini didapatkan dari interaksi dengan masyarakat. Ciri khas teori ini adalah penekanan individu, ya. Penekanan individu dalam proses saling memaknai atau saling menerjemahkan tindakan yang diberikan oleh individu yang lainnya melalui simbol-simbol yang ada.
melalui simbol-simbol, melalui lambang-lambang yang dia komunikasikan kepada lawan bicaranya, dan pada akhirnya mereka berusaha saling memahami apa maksud dari lambang tersebut, apa maksud dari komunikasi yang dia sampaikan melalui lambang-lambang, dan untuk mendapatkan kesepakatan bersama dari proses komunikasi yang dilakukan. Mungkin itu saja sedikit pemaparan materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.